Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mohon izin atasan menyesuaikan izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Rashidi Wafi, notar 22063030, kelas TRU 2.2, nomor absen 10. Jadi pada sore hari ini saya akan mempresentasikan PPT pertemuan kedua. Tema izin kontrol sistem. Pendahuluan. Terdapat tiga elemen penting untuk menghasilkan tenaga pada mesin bensin. Campuran bagus, homogen, perbandingan campuran 1:14,7 1 kg bensin dengan 14,7 kg udara. Kompresi baik, perbandingan kompresi G sama dengan 8 sampai 12. Tekanan kompresi 10 sampai 16 bar, tekanan pembakaran 40 sampai 60 bar. Bunga api baik, cukup tenaga listrik 3 mJ, waktu penyalaan yang tepat. Perlu kontrol yang tepat untuk mendapatkan ketiga elemen ini secara bersamaan. Campuran udara, bensin, kompresi yang cukup, dan waktu loncatan api. Punya kontrol sistem bahan bakar. Sistem EV memakai sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi kerja mesin dan kendaraan. Sesuai dengan sinyal dari sensor-sensor tersebut, ECU mendeteksi semua kondisi untuk mengetahui volume injeksi bahan bakar dengan campuran udara bahan bakar yang optimal sepanjang waktu. Misal saat start, selama pemanasan mesin, akselerasi, deselerasi, atau membawa beban berat. Pada saat start dan pemanasan, temperatur mesin dingin, perlu penambahan bahan bakar karena putaran mesin rendah, kompresi rendah, campuran bahan bakar dan udara kurang homogen. Tanpa beban, selama berkendara dengan normal, ECU mesin menentukan volume injeksi bahan bakar untuk mencapai rasio teoritis udara bahan bakar 1:14,7. Dengan beban, saat terdeteksi kondisi beban, ECU mengkalkulasikan volume injeksi bahan bakar yang optimal dan mengoperasikan injektor untuk menginjeksikan volume bahan bakar yang cukup. Proses kontrol komputer, sensor, komputer sebagai masukan, sensor putaran, sensor aliran udara, sensor temperatur, sensor gas buang, aktuator, injektor, koil, katup pengatur putaran SC, dan lain-lain. Kontrol mesin untuk memproses suatu keinginan. Kesimpulan, banyak sedikitnya mesin disemprotkan oleh injektor berdasarkan masukan dari sensor-sensor. Saat pengapian yang tepat dipercikan oleh koil pada busi berdasarkan masukan sensor. Kontrol sistem pengapian electric spark advance. Waktu pembakaran udara dan bensin sekitar 2 detik dari awal diledakkan sampai terbakar sempurna. Dalam sistem motorik, electric spark advance berdasarkan putaran dan beban mesin, ECU secara tepat mengatur waktu pengapian agar mesin dapat menghasilkan tenaga maksimum bahan bakar, tidak terjadi tonasi gas buang, ramah lingkungan. Kontrol putaran idle, SC idle speed control. Mempertahankan putaran idle pada semua kondisi saat katup gas tertutup dengan mengatur udara masuk lewat saluran bypass atau pengaturan katup gas. Sistem SC mengatur putaran idle speed agar selalu cocok di berbagai kondisi kontrol, temperatur dingin, beban AC, beban styling, beban kelistrikan, dan lain-lain. Kontrol EGR. Katup EGR berfungsi mensirkulasikan gas buang ke intake. EGR akan mereduksi temperatur yang terlalu akibat kompresi pada ruang bakar lebih dari 15%, dan begitu kadar NOx dapat diturunkan. Nama bagian sirkulasi gas buang, elektropneumatic converter, katup EGR, ECU, sensor massa udara. Kapan sistem EGR berfungsi? Putaran idle, putaran rendah, beban menengah. Kapan sistem EGR tidak berfungsi? Akselerasi, kecepatan tinggi, beban tinggi. Ya, kontrol penguapan tangki bahan bakar. Sistem kontrol emisi penguapan mencegah bahan bakar yang menguap dari tangki bahan bakar untuk melepas ke atmosfer. Ini dilakukan dengan sebuah kanister karbon arang aktif yang untuk sementara menyerap emisi penguapan. Emisi ini kemudian dibawa masuk dan dibakar setelah mesin dipanaskan. Nah, bagiannya dari tangki bensin, 2 karbon kanister, 3 udara luar, 4 katup kanister, 5 ke intake manifold, 6 katup gas. Selanjutnya kontrol kerusakan. ECU secara konstan memonitor sinyal-sinyal yang diinput oleh berbagai sensor. Bila ECU mendeteksi kerusakan pada sinyal input, ECU merekam kerusakan dalam bentuk DTC (Diagnostic Trouble Codes) dan menyalakan MIL (Malfunction Indicator Lamp). Kendaraan masih dapat berjalan dengan program darurat. Dengan demikian, kendaraan masih dapat dikendarai untuk secepatnya dibawa ke bengkel.
Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.